Kan Pak Prabowo tidak pernah diminta oleh Pak Jokowi jadi wakil presidennya Mas Ganjar. Oh itu nggak pernah diminta Bang? Nggak pernah diminta. Atau jangan sebaliknya, Mas Ganjar yang diminta Pak Jokowi. Walau bisa. Pak Prabowo memutuskan bahwa kami bagian pemerintah Pak Jokowi dan kami akan melanjutkan keberhasilan pemerintah Pak Jokowi. Kami bukan antitesa Pak Jokowi seperti kubu sebelah. Jumat itu sebelum gua gebrak kerja, Bang Dasko menerima audiensi dari gua, Bang Haikal sama Bang Dasko menerima audiensi dari korban Mekarta. Pak Prabowo selalu menyampaikan kepada kami bahwa Pak Jokowi itu setelah saya ikut beliau, saya paham bahwa beliau ini betul-betul bersungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan rakyat. Saya melihat bahwa beliau nggak aneh-aneh. Oke, welcome to Total Politik. Sengaja kita hadir karena meja. Karena ini meja khusus ini. Iya. Bisa digebrak karena dari gebrakan meja lah lahir sebuah kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan menguntungkan rakyat. Melawan kezaliman. Kita sudah bersama siapa, Dir? Andre Rosiade. Kasih satu dulu dong. Satu dulu gebrak. Itu gebrakan yang merubah. Iya, tapi di politik ya. Iya, tapi di rut BUMN itu gemeter gak sih lihat lu gebrak-gebrak gitu Bang? Sebenarnya lu kan dikit-dikit gebrak deh. Lu kayak Ahok lama-lama lu gue lihat. Enggak, gebrak meja itu hanya dilakukan mungkin dalam 3,5 tahun itu hanya 3-4 kali deh. Nah, pertama soal apa? Soal semen ya kalau nggak salah. Ya waktu itu gugatan teman-teman Serikat Pekerja Semen di KPPU. Saya rapat dengan KPPU, kita gebrak. Anda kalau nggak mampu, Anda berhenti aja. Nah, ini itu satu tuh. Isu lama lu ya sejak sebelum masih kampanye ya Bang ya. Iya, sejak sebelum dilantik. Iya. Lu udah dan berhasil. Faktanya berhasil. Jadi semen itu gini. Kita mulai isu semen dulu. Nah, semen itu contohnya. Semen itu kan dari awal kita tuh oversupply. Jadi total produksi pabrik semen di Indonesia 120 juta ton. Ya. Nah, padahal kebutuhan hanya 50 sampai 60 juta ton. Berarti kita oversupply hampir 70 juta ton per tahun. Nah, itu satu. Itu isu satu. Yang kedua, waktu sebelum jadi anggota DPR, teman-teman Serikat Pekerja Semen se-Indonesia datang ke kami, minta tolong Bang Andre, ayo bantu kami berjuang. Saya bantulah. Teman-teman saya bersama-sama teman-teman Serikat Pekerja waktu itu belum dilantik jadi anggota DPR, melapor ke KPPU. Ada namanya praktek predatory pricing. Jadi pabrik-pabrik semen di Cina ini investasi di Indonesia, bangun pabrik baru, sengaja jual murah untuk menghancurkan industri semen kita. Karena sekali lagi industri semen ini adalah salah satu industri semen industri strategis yang masih Indonesia pemain mayoritasnya. Kalau yang lain kan sudah dikuasai asing. Nah, Indonesia itu maksudnya perusahaan-perusahaan Indonesia perusahaan Indonesia. Nah, baik BUMN maupun swasta nasional. Nah, itu dihancurin. Nah, saya laporin. Nah, pas dilapor, lelet nih KPPU-nya menyidang. Ya kita gas. Nah, ini tepukan pertama tuh di situ pas rapat sama KPPU. Itu udah anggota DPR tuh. Udah. KPPU lu nggak? Anda nggak becus. Anda berhenti aja gitu. Anggarannya kita stop deh gitu. Langsung mencret. Alhamdulillah 1,5 tahun sejak laporan kita di 2019, 2021 Januari KPPU memulihkan keputusan bahwa konsumen itu sebagai terlapor diputus bersalah dan dihukum. Jadi praktek predatory pricing itu terbukti secara sah. Nah, dan dihukum. Dan dihukum. Nah, hukumannya apa? Karena dan sekarang efeknya apa dari kebijakan itu? Undang-undang nomor 9 tahun 19 ya, soal tahun 99 itu soal perlindungan konsumen itu kan undang-undang lama ya. Jadi tahun 99 ini dendanya kecil, hanya 23 atau 25 miliar. Ini yang mau kita rencanakan revisi supaya dendanya lebih besar lagi. Biar efek jerahnya lebih besar. Nah, itu didenda. Dan itu membuktikan bahwa memang
investor China ini memang ingin ngancurin industri semen kita. Kenapa? Karena kan mereka miliaran ton setahun produksi mereka di Cina. Jadi mereka sangat berlebih. Jadi Indonesia itu peanut. Jadi kalau mereka jual rugi sedikit pun nggak apa-apa. Yang penting rusak dulu, hancur dulu. Pabrik Indonesia hancur, nanti dia masuk, dia kuasai. Dia main sendiri. Dia main sendiri. Efeknya stop nggak? Apa predatory pricing kan itu? Pemerintah jadi aware, diawasi harganya. Jadi nggak berani macam-macam lagi. Itu satu. Yang kedua, gebrakan kedua. Waktu jadi anggota DPR saya menemukan yang namanya Permendak nomor 7 tahun 2018 kalau nggak salah. Itu 2019 lupa gue tahunnya. Itu lu bayangin. Ini lagi oversupply. Tiba-tiba pemerintah ngasih izin lu boleh impor semen sama impor klinker. Kan nggak masuk akal tuh pemerintah. Otaknya di mana? Gitu loh. Udah tahu industri semen dalam negeri ini oversupply. Tiba-tiba ada peraturan Menteri Perdagangan yang memperbolehkan kita impor semen sama impor klinker. Ini kan kurang nih. Mendak aja. Waktu itu peraturannya Mendak yang lama. Pak Agus. Enggak, pendukungnya koalisi yang antitesa Pak Jokowi. Pak Enggar. Ya, jadi bikin peraturan seperti itu. Nah, kita gas dong. Alhamdulillah sudah direvisi. Ya peraturan seperti itu kan merugikan negara. Alhamdulillah digas, sikat dikit, mencret, direvisi, cabut peraturan, begitu dong. Oke. Yang keberatan ketiga? Ya lalu Mekarta. Bukan masih lama, banyak. Berarti nggak 3 dong. Banyak. Ini juga contoh ya. Nikel, kan pemerintah itu mendukung hilirisasi. Iya. Bagaimana positif tuh. Pembangunan smelter dalam negeri. Itu mengadopsi paradoks Indonesia Pak Prabowo itu sebenarnya. Bagaimana Pak Prabowo selalu berbicara dari dulu soal kebocoran. Iya. Dan bagaimana kita melakukan hilirisasi. Iya. Dan itu diadopsi oleh pemerintah Pak Jokowi. Itu Pak Sumitro dan Pak Wijoyo dulu punya skema dan pembangunan itu menurut tuh. saya baik. Hanya permasalahan implementasinya bermasalah. Bermasalah contoh. Pengusaha nikel dalam negeri, tambang nikel dalam negeri kan nggak boleh ekspor karena harus supply smelter. Nah, permasalahannya pemerintah sudah menetapkan harga HPM, harga patokan mineral oleh Kementerian SDM. Tapi nggak pernah dieksekusi. Artinya harganya smelter Cina itu itu membeli ore nikel itu seenak perutnya aja. Seenak maunya aja, beli dengan harga murah. Padahal kalau kita ekspor lebih banyak kan. Tapi dia karena dia merasa di backup oleh pemerintah dalam tanda kutip ya. Oh, karena lu harus jual ke kami, lu nggak bisa ekspor ke luar negeri gitu kan? Kita sebagai anggota DPR melapor pengaduan dong dari Asosiasi Pengusaha Nikel Indonesia. Ini ketidakadilan Bang Andre. Kita sudah nggak boleh ekspor, di luar negeri harga tinggi, tapi kita menjual pun harusnya sesuai dengan HPM. Itu Cina nggak mau beli sesuai HPM. Kita gebrakan, pap. Mencret. Akhirnya sesuai dengan HPM. Oke. Nah, harga patokan mineral. Jadi semua pengusaha nikel itu sekarang belinya sesuai dengan harga patokan pemerintah. Jadi untung dong. Jadi mereka untung ya, otomatis kalau mereka untung kan pajak pemerintah masuk maju. Lalu terakhir ada lagi masalah nih soal nikel. Udah sesuai HPM. Ini smelter Cina ini main lagi. Dia memaksa harus pakai surveyor mereka. Lu bayangin. Kita nambang nih. Mau batu bara atau apapun kita kan pakai Sukovindo sama surveyor Indonesia. Termasuk pengusaha nikel, dia pakailah Sukovindo sama surveyor Indonesia. Misalnya ornya 1,8 ditemukan, mereka kirim dong ke pabrik smelter. Tiba-tiba lu bayangin, ketemunya sampai di pabrik smelter itu jadi 1,4, 1,3, 1,5. Kalau Anda nggak mau, silakan angkut lagi. Kan rugi tuh pengusaha. Turun ininya ya. Turun. Nah, appraisal-nya turun. Padahal ini kan mineral. Kalau batu bara dari garam 42 turun 38 masuk akal. Kalau batu bara. Minum. Gara-gara cerita. Lu enggak puasa kan? Enggak dong. Mantap juga. Jadi capek juga ngomong ternyata kan. Jadi lagi bengek bos. Ini tanda-tanda duit habis kamu. Urus capek. Jadi gini. Kemarin BUMN banyak bantuan. Lanjut. Bantu gue. Jadi kalau mineral
Kan nggak mungkin dari 1,8 turun jadi 1,5. Harusnya 1,85 misalnya. Turunnya jadi 1,83 gitu loh. Nggak mungkin sejauh itu. Nah, itu kita gebrak-gebrak lagi. Alhamdulillah sekarang sudah tertib lagi. Akhirnya pakai superior masuk ke suku ini. Sekarang nggak boleh lagi pakai Appraisal. surveyor mereka. Harus pakai surveyor yang tersertifikat oleh pemerintah. Salah satunya Sukovindo dan Survei Indonesia. Intinya kita hanya minta keadilan. Gitu, Bos. Nah, itu jadi udah ngomongin ekstraktif nih langsung betul-betul. Iya, itu Gue lagi bengek. Iya, coba minum lagi. Lu butuh apa? Butuh permen? Enggak. Butuh Gue belum lupa minum obat batuk deh. butuh logistik. Tapi gini, gue lihat lu semakin sering gebrak-gebrak meja dan hasilnya bagus tadi ya lu cerita. Tapi Pak Prabowo gue lihat 3,5 tahun belakangan ini jarang gebrak meja gue lihat. Udah nggak pernah. Dulu podium sampai hancur itu di Solo tuh kan. Pak Amin gini-gini kan. Apa itu kan? Iya, lu masih ya podium sampai hancur. Ada kan? Itu fenomenal tuh. Ada lu di belakang. Hancur podium, Bos. Jadi 3,5 tahun lagi ini lu makin sering gebrak meja, Pak Bowo malah nggak pernah gebrak meja. Apa yang terjadi? Jadi gini, kan ini soal bagaimana mendorong penyelesaian masalah. Jadi kami ini legislatif ya. Legislatif itu kan harus menyerap aspirasi dan mengeksekusi aspirasi. Nah, kadang memang untuk mendorong supaya pemangku kekuasaan itu tersentak dan sadar ya harus digebrak dikit. Agak bikin takut lah sedikit lah ya. Soal minyak goreng. Waktu itu rapat dengan Menteri Perdagangan. Gebrak juga. Gebrak meja sama dirjennya. Tiga, Bos, nggak 3 udah 3 orang ini. Sama dirjen. Apa Itu 3 sampai 4 gebrak meja kali saya ini? sama dirjen perdagangan dalam negeri dan luar negeri waktu rapat. Kita gas. Ya karena lu bayangin minyak goreng itu kita produsen CPO terbesar dunia. Produsen minyak goreng terbesar di dunia. Tapi minyak gorengnya langka. Minyak gorengnya langka. Rakyat susah mendapatkan minyak goreng dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Padahal sudah ada DMO, lalu DPO. Nah, akhirnya ya harus digas dikit. Nah, baru pemerintah sadar gitu loh. Jadi waktu itu terlihat bahwa pemerintah kalah sama oligarki. Nah, anggota DPR ini kan harus mengingatkan pemerintah. Apalagi kami partai pendukung pemerintah. Karena sukses dan berhasilnya pemerintah juga berdampak kepada partai-partai pendukung pemerintah. Malah kesannya lu yang lebih galak ya dibanding partai-partai oposisi ya. Oh, Ya kan? partai-partai oposisi segalak lu nggak, Bang? Ya, gue nggak tahu ya. Kalau gue sih real-real aja galak ya. Jadi gue berkepentingan pemerintah berhasil mencapai tujuannya. Nah. Kalau pemerintah berhasil, ya, karena kan Presiden Pak Prabowo selalu menyampaikan kepada kami bahwa Pak Jokowi itu setelah saya ikut beliau, saya paham bahwa beliau ini betul-betul bersungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan rakyat. Oke. Saya melihat bahwa beliau nggak aneh-aneh, kata Pak Prabowo. Dan itu pegangan kami di bawah, bahwa Pak Jokowi itu sungguh-sungguh. Nah, kalau ada anak buahnya nggak sungguh-sungguh, berarti kan bertentangan dengan kebijakan presiden. Ya kita sikat gitu loh, Bos. Mantap. Karena suksesnya semakin tinggi approval ratingnya Pak Jokowi, tentu berdampak kepada pendukungnya beliau. Bukannya Mas Ganjar aja yang berdampak bagus. Faktanya Pak Prabowo kan naik kan. Oh, Prabowo. Tapi Sebentar. lu jawab dulu pertanyaan Dan yang gua. paling penting, head to head, Prabowo Ganjar, Prabowo menang. Prabowo Anies, Prabowo menang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sementara dalam survei hari ini Iya. bulan apa nih? April. April, Mei. Mulai dari April, Mei. Maret, April, Mei, alhamdulillah. Itu patut disyukuri. Nah, Kan tapi lu jelasin ke gua dulu. Karena bersyukur itu insya Allah nikmat ditambah. Iya. Gitu loh. Biar elektabilitas makin naik Lagi ya, kalau naik, bersyukur. jangan kita angku kayak kawan sebelah. Wah, ini siapa? Oh, siapa nih angku nih? Ya lu masa gak ngerti? Nggak ngerti gua. Lu tuh udah pikir gua ngerti Gimana, semua. Bang? Itu Yang Lu jawab mana dulu lu? dong, Yang enggak? mana? Lu jawab Pak dulu. Prabowo ini Kenapa loh. Pak Prabowo Andri makin sering gebrak meja, Pak Bowo nggak pernah gebrak meja. Terakhir gua lihat gebrak meja pas kapan? waktu makin Pak Jokowi lah Pak Prabowo sekarang itu. Ya, itu apa yang terjadi sama Pak Bowo? Ya, Pak Prabowo kan tentu sekarang bagian dari pemerintah. Beliau berkomitmen menyukseskan pemerintahan Pak Jokowi kan, terutama tupoksi yang beliau dapat amanah sebagai Menteri Pertahanan. Ya tentu beliau fokus bekerja dan beliau melihat mungkin kondisi-kondisi real di lapangan. Ya sehingga sekarang yang saya tahu Pak Prabowo melakukan revolusi besar di
TNI ya, bagaimana merevolusi perbaikan alutsista, bagaimana merevolusi SDM-nya TNI ditingkatkan dan kesejahteraan ditingkatkan. Itu yang saya tahu. Tapi soal gebrak-gebrak meja ya mungkin itu kan gayanya Pak Prabowo waktu berkampanye. Tapi sekarang fokusnya Pak Prabowo bekerja menuntaskan amanah. Jadi yang bikin Pak Prabowo berubah adalah ada pekerjaan ya. Jadi berubah. Ini membahayakan. Enggak, pekerjaannya serius. Kan ada pekerjaan. Ini kan dulu mungkin cara beliau berkampanye dulu karena mungkin semangat ya. memberikan semangat kepada pekerjaan itu ada bosnya. Siapa? Pak Jokowi dong. Ya. Nah, kan Pak Prabowo ini terkenal loyal sama pimpinan. Jadi agak niru-niru pimpinannya lah sekarang. Oh, caranya, stylenya Pak Jokowi lah. Nah, gimana? Menurut setuju nggak? Kan Pak Prabowo itu. Tapi Andre anak buahnya Prabowo kok jadi beda kayak sama Prabowo. Lanjut. Karena gini, Pak Prabowo tuh fokus bekerja sekarang. Dan alhamdulillah apapun lembaga surveinya juga. Pak Prabowo adalah menteri terbaik di kabinet Pak Jokowi. Bahkan di survei terakhir LSI yang dirilis minggu lalu ya kalau nggak salah, tanggal 3 tanggal 4 lupa. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 9. Baru minggu ini juga, seminggu ini kan disebutkan bahwa siapa sih yang paling layak dianggap melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi, kan disebutkan di survei LSI itu namanya Prabowo Subianto. Bukan Mas Ganjar loh. Itu hasil surveinya LSI, saya baca hasil survei. Jadi intinya Pak Prabowo fokus bekerja, ya menuntaskan amanah, dan alhamdulillah survei beliau sebagai menteri terbaik, lalu survei beliau juga sebagai orang yang dianggap paling layak menggantikan Pak Jokowi juga alhamdulillah. Tapi kan gini Bang, ada juga yang mengatakan bahwa kedekatan Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini juga, salah satunya Rocky yang ngomong, itu juga tidak membuat Pak Prabowo bernafas lega untuk pemilu, terutama di basis-basis suaranya yang lama seperti di daerah Abang nih. Ya. Nah, kita cerita Sumatera Barat nih agak spesifik. Kita kerja nyata dulu, kerja nyata Rusia dulu lah, baru cerita politik. Udah, coba. Jadi gini, sebelum masuk ke situ, tadi kan nikel sudah, kita masuk ke impor baja, Bud. Impor baja setahun itu, Bud, itu hampir 100 triliun setahun. Impor ya? Impor. Jadi waktu gue masuk jadi anggota DPR, gue menemukan peraturan Permenperin, peraturan Menteri Perindustrian, tadi Permendak tuh, ya semen. Permenperin yang nggak adil bagi industri dalam negeri. Jadi ada ruang-ruang baja luar negeri itu masuk tanpa perlu ada SNI. Ini kan membahayakan industri dalam negeri. Dan mulai kita gas-gas kemarin, waktu akhir 2019 akhirnya berubah. Dan sekarang kan lihat ada salah satu kasus di Kejaksaan Agung juga lagi dipantau tuh soal impor baja. Dan industri baja kita yang nggak bisa comply atau memenuhi kebutuhan. Memang kebutuhan dalam negeri itu lebih besar daripada kemampuan supply. Tapi tentu jangan sampai ya dibuka begitu murah dan mudah sehingga memukul industri baja dalam negeri. Karena gini, tidak ada negara besar, ya, negara hebat kalau tidak punya industri baja yang kuat. Itu industri baja itu untuk menjadi salah satu negara besar, kita harus punya industri baja yang kuat. Maka itulah pemerintah membangun Krakatau Steel dulu. Itu jangan dilupakan. Nah, jangan sampai dihabisi dengan impor-impor gitu. Nah, alhamdulillah sekarang sih udah banyak berbenah pemerintah. KS sekarang udah lebih bagus. Tapi kan impor tuh karena harganya emang lebih kompetitif. Iya. Ini kan bicara bisnis kan, Bang. Kenapa harga kompet? Ekonomi. Karena memang di sana juga di peraturan di sana bahwa mereka semakin ekspor, pajak mereka dikurangi di situ. Oh, ada tax holiday ya. Di sono disubsidi juga. Jadi itu yang harus dipahami oleh pemerintah. Tapi alhamdulillah pemerintah sih alhamdulillah, kalau kita teriak-teriak di DPR asal kita mau ngeker ya. Aware, kritis, insya Allah pemerintah paham. Jadi jangan ngamuk asal ngamuk, marah asal marah gitu ya Bang. Kita jangan asal ngamuk, jangan asal nyinyir. Ada juga. Semen, nikel, baja itu bos, kalau dihitung itu ratusan triliun menguntungkan negara. Tapi lu nggak pernah di call gitu Bang, yang kayak Mas Bambang Pacul kemarin bilang kan? Stop. Siap. Itu hebatnya Pak Prabowo. Ini gue cerita sedikit. Ini penting nih. Gua ini nggak siapa-siapa di Partai Gerindra. Anak kampung yang diberikan kesempatan oleh Pak Prabowo mulai meniti karir di Gerindra jadi kepala departemen.
kepala departemen, Wasekjen, wakil sekjen, sampai terpilih jadi anggota DPR, lalu dikasih ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, lalu sekarang menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Itu board pengambilan keputusan tertinggi Partai Gerindra. Ini dari nothing loh. Ya, di fraksi pun di Komisi 6 ditugaskan jadi Kapoksi Komisi 6. Ketua fraksinya Gerindra di Komisi 6, Kapoksi Komisi 6. Itu menunjukkan apa? Memang itulah Pak Prabowo, dia memberikan kesempatan kepada kader-kader muda beliau untuk meniti karir dari bawah sampai ke atas. Ya Andre ini nothing lah, anak kampung ya, orang kampung nggak siapa-siapa yang diberikan kesempatan oleh Pak Prabowo. Ya, nah, dan Pak Prabowo selain memberikan kesempatan, juga beliau sudah menitipkan pesan kepada kami, ya, bahwa Anda masuk ke sana, Anda harus bisa menyelamatkan kepentingan negara, menyelamatkan aset negara. Jadi beliau melindungi kader-kadernya yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Jadi insya Allah lah aman, terkendali. Memang beberapa kali ada titipan ini Andre gini-gini, tapi Pak Prabowo selalu melindungi kami. Oh, karena ada beliau yang ngontak ke Bang Dasko, ke Pak Prabowo yang komplain soal Pak Prabowo segala langsung. Tapi Tapi pimpinan Gerindra sangat melindungi kadernya kalau kadernya betul-betul bekerja untuk kepentingan rakyat. Oh, jadi diproteksi malah ya gitu Iya. Bang Andre ya. Karena tapi ada yang komplain Bang. ada, saya pernah dikomplain. Pernah Ada yang komplain. dipanggil atau gimana Bang? Pokoknya saya dikomplain gara-gara adalah nantilah. Kan lu tahu semua siapa yang marah sama gue dulu. Kutumbu. Habis itu. Masa lupa? Viral bro. Iya. Kutumbu mulut gua. Ketemu mulut kau. Kutumbu mulut kau Andre ya. Coba kalau Ya, kita pasti masih bukan- oposisi waktu itu, itu rame itu. Ya pasti bukan opung pandai itu. Iya. Nah terus waktu itu gimana Bang? Penyelesaiannya jadinya Bang waktu itu Bang? Ya saya Pak Prabowo dijelaskan, beliau paham dan beliau bilang lanjutkan perjuangan. Oh lanjut aja, gas aja terus. Ya, karena demi kepentingan bangsa dan negara, lanjutkan perjuangan. Pak Prabowo sangat merah putih. Beliau sekali lagi memberikan kesempatan kita anak-anak muda yang berkarir di Gerindra. Contohlah Andre, ya, bukan siapa-siapa bisa diberikan panggung. Ini menunjukkan nih partai-partai kader, partai terbuka, kader semua orang bisa tampil. Nah Nah, menarik. ini iya. Iya Gitu. iya. Dan itu satu. Yang kedua, beliau memberikan penanaman ideologi kepada kami, ya, melaksanakan manifesto partai, ADRT dan garis perjuangan. Nah, Dan kita lakukan. Kalau ada komplain orang ke kita, insya Allah beliau akan pasang badan. Kalau Bang Muzani Bang gimana? Muzani gimana? Stylenya. Kalau sekjen kita kan dia apa ya? Memang pemimpin yang kultur Jawa ya, Ya. ngomong ya, Ngomong. Bang Muzani. Kultur Jawa ngomong, beliau selalu memberikan masukan dan saran kita dan menjaga kita. Jangan sampai kita keluar dari offset dari yang diarahkan Pak Prabowo. Oh. Nah, termasuk Bang Dasko juga gitu. Oh sama Bang Bang Dasko. Dasko pemimpin kita, beliau juga ngomong sama kita dan beliau memang ahli strategi luar biasa ya. Gimana Bang? Saya kasih cerita dulu. Ya Bang. pokoknya beliau itu Ada nggak kesaktiannya Bang Dasko yang lu bisa lu saksikan dan lu bisa Ceritakan. utarakan ke contoh kita? Mekarta ya. Salah satu kunci penyelesaiannya Mekarta tuh kenapa ya selain Andre gebrak-gebrak meja itu bikin gentar, tapi itu juga ada peran namanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang Ketua Harian Partai Gerindra. Gimana tuh gimana? Contoh gini, jadi hari Jumat, nih gue gebrak-gebrak meja tuh hari Senin, Nah, Senin ya. Jumat itu sebelum gue gebrak-gebrak meja, Bang Dasko menerima audiensi, jadi gua, Bang Haikal sama Bang Dasko menerima audiensi dari korban Mekarta. Bang Dasko menerima, mengutip. Lalu dia memerintahkan kami Senin jadi rapat tuh, rapat panggil. Selasa kita sidak ke lapangan. Itu beliau sebagai orkestranya, pemimpin kita. Dan Senin kita rapat, terjadilah gebrak-gebrak meja. Selasa kita ke lapangan dan beliau mimpin langsung. Oh ada Bang Dasko juga di situ. Beliau yang mimpin langsung ke Selasa ke lapangan. Dan beliau yang memastikan kepada pimpinan Lipo, ini harus beres ya. Saya minta 3 minggu beres. Gitu. Dan kami di bawah yang kawal. Tapi beliau yang sebagai pemimpin kita di DPR
Ya, pemimpin Gerindra beliau yang eksekusi. Pop, jadi itu barang. Di lapangan pimpin langsung. Langsung Bang Dasko mimpin sidak kita. Itu kalau nggak beliau turun ke lapang, nggak strateginya beliau canggih bos, nggak jalan tuh barang. Itu hebatnya Bang Dasko. Itu contoh. Lalu yang gua alami sendiri ya, ingat nggak Satgas Covid lawan Covid DPR RI? Bagaimana DPR Satgas lawan Covid DPR RI yang Bang Dasko sebagai pimpinan bisa mempersatukan seluruh fraksi, bekerja keras dan seluruh fraksi dan seluruh komisi bekerja keras mengawal pemerintah untuk menghadapi pandemi Covid. Itu Bang Dasko, strategi canggih beliau. Bang Dasko itu kelebihannya strategi cerdas dan canggih. Lalu berani ngambil keputusan cepat dan beliau konsisten dalam mengawal strategi dan keputusan sudah diambil. Dan itu faktanya tuh Mekarta, Satgas lawan Covid itu contoh-contoh kecil. Nah, hebat. Kenapa Bang Dasko bisa membangun komunikasi sama semua fraksi itu, Bang? Nggak tahu, itu hebatnya beliau. Ya memang hebatnya beliau di komunikatif ya. Karena mungkin pengalaman beliau periode sebelumnya. Bang, kemarin lu sempat viral Bang Andre. Apa? Gara-gara kelahi sama Babang Adian ini. Kita putus bahwa no problem ya. Masih tetap PDIP gitu dengan Pak Ganjar ya. Walaupun belum ada cawapresnya ini. Kan kita juga masih menunggu ini. Bagaimana kita mau takut atau kita khawatir kalau melawan Prabowo yang berkali-kali kalah gitu loh. Prabowo belum pernah punya pengalaman menang, pengalamannya kalah terus. Sebenarnya nggak menyenangkan buat kita bertanding dengan orang yang berkali-kali kalah. Kayaknya gimana gitu, nggak asik gitu loh. Baik. Sorry Andre. Nah, sorry Andre kan satu komisi sama Bang Andre. Enggak, beda dong, komisi 7. Oh 7 dia. Energi dia. Tapi korelasi yang rame sarung kemarin komisi yang rame minta sarung energi ya. Tapi dia akrab sekali dengan Menteri BUMN ya. Iya kali. Nah Bang, sempat berantem dulu kan. Iya kan. Gara-gara minta komisaris kok nggak salah itu. Terus akhirnya tapi tahu turutin udah gak? berdamai gitu. Tapi setahu saya sempat minta komisaris kok nggak salah. Nah, sempat ya. Baca aja kan rekaman debatnya ada kok, cerita-ceritanya diakui juga. Tapi sekarang akrab. Nah, lu lah mungkin udah berdamai kali kan. Bang, gimana perasaan lu dengar Babang Adian ngomong kayak gitu? Lu kaget gak dengan? Enggak, kan kita tahu gayanya Adian begitu. Ini nggak usah dari zaman mahasiswa kan gitu. Kalau nggak show gertak orang nggak Adian namanya. Yang penting tapi kan Anda juga tukang gertak. Enggak loh, kalau kita nggak gertak kita beneran bos. Kalau kita beneran. Gertak aja nih ya. Jadi gini. Ya nggak apa-apa kalau ada orang yang begitu overconfidence, percaya pasti menang, tapi dia lupa sejarah sekali lagi ya, bahwa setiap kepemimpinan pasti ada berakhir ya. Setiap era pasti ada selesainya. Kita tahu Persia apa sih kurang hebatnya, dinasti Romawi apa kurang, Turki Utsmani, ya, semua berganti kok. Siapa sih sangka Pak SBY 10 tahun berkuasa Demokrat diganti sama PDI berkuasa 10 tahun. Nah, ada. Jadi suatu kekuasaan pasti dipergilirkan, dipergilirkan. Kenapa? Itulah hukum alam. Kalau Adian nggak ngerti sunatullah, kalau dia ngertinya hukum alam. Kalau di kita taunya sunatullah, itu sunatullah. Ya, pasti dipergilirkan. Jadi santai aja. Setiap masa pada ada akhirnya. Dan sekarang mungkin mereka berkuasa, menang terus. Tapi insya Allah 2024 eranya Partai Gerindra, Prabowo presiden. Dan tidak perlu kami emosi menanggapi. Ya santai aja, dia mau hina, dia mau maki-maki, ya monggo silakan. Yang jelas kami sekarang bekerja, ya Pak Prabowo menuntaskan amanah sebagai Menteri Pertahanan, bekerja sebaik-baiknya, ya diberi kepercayaan oleh Pak Jokowi, diberi kepercayaan oleh rakyat, sepenuhnya beliau bekerja menyelesaikan amanah sebagai Menhan. Kami kader-kader beliau mau di DPR RI, di DPRD provinsi, di DPRD kota kabupaten, tunjukkan sama rakyat. Ini loh kader Gerindra tuh jadi solusi di tengah rakyat. Kader Gerindra tuh hadir di tengah masyarakat. Andre Rosiade jadi anggota DPR tuh berasa loh manfaatnya sama masyarakat Sumatera Barat gitu loh. Gitu bos. Bang, bukannya itu fokusnya. Bukannya narasinya keberlanjutan juga Pak Prabowo. Artinya kan ya, nggak dipergilirkan itu, juga dong ya. Kan dipergilirkan. Dari partai ini
ke Gerindra gitu. Oh, ruling partinya Ruling maksudnya. partinya bisa Tapi isu dan idenya keberlanjutan itu sudah pasti. Apa Pak Prabowo memutuskan bahwa kami bagian pemerintah Pak Jokowi dan kami akan melanjutkan keberhasilan pemerintah Pak Jokowi. Kami bukan antitesa Pak Jokowi seperti kubu sebelah. Kubu sebelah pun masih belum tegas juga. Bang Zulfan aja kena depak gara-gara ngomong antitesa. Padahal kan namanya aja koalisi perubahan ya Bang. Ya kan? Pokoknya gitu. Kalau kami udah jelas, kami partai pendukung pemerintah, kami akan lanjutkan pembangunan Pak Jokowi. Tapi kan selama ini Pak Prabowo kan di endorse secara low konteks bahasanya loh oleh Pak Jokowi kan. Mungkin setelah saya giliran Pak Prabowo, terus Pak Prabowo gitu banyak lah. Gak perlu secara lagi. Iya. Tapi saya dari dulu dukung Pak Prabowo di acara apa? Indo Defense. Iya. Dan sama di Lebaran yang dipajang malah di Instagramnya Pak Jokowi adalah foto makan malam, makan siang dengan Pak Prabowo. Dan itu di kamar, di ruang makan Pak Jokowi di rumah pribadi yang sangat privat loh Bang. Jarang sekali dipublikasikan gitu kan. Nah, dengan situasi kayak gini, Pak Prabowo sekalian. Temannya Ari. Siapa? Kemarin podcast. Siapa? Pakai foto Pak Prabowo baju kaosnya. Nggak sekalian ngomongin. Siapa? Kaisang. Oh Kaisang. Iya kayak gitu. Itu itu gak serius tuh. Tapi kan biar dia tambah stres. Enggak, tapi kan gini Bang. Sekali gue yang kerjain dia. Saya gue belum kerjain. Tapi yang gini, Pak Jokowi, Pak Prabowo merasa kecewa dan ditinggalkan nggak dengan Pak Jokowi, oleh Pak Jokowi? Karena toh partainya Pak Jokowi, pimpinan partainya Pak Jokowi, kan Pak Jokowi sebagai petugas partai, pimpinan partainya Pak Jokowi telah memutuskan namanya Ganjar Pranowo. Bung Ganjar BG ini, Bung Ganjar yang akan jadi calon presiden. Instagramnya Bung Karno semua isinya Bung Ganjar ini. Dan sudah dibawa oleh Pak Jokowi naik pesawat bersama, sholat Id bersama. Partainya kan harus otomatis kan. Nah, gimana Pak Prabowo menanggapi situasi terkini? Kayaknya berarti Pak Jokowi quote unquote bokis juga dong kemarin puji-puji gua nih. Juga kan isunya kan narasinya dibangun kan Pak Prabowo akan diminta jadi wakilnya Mas Ganjar. Ya, itu paling rame itu sekarang. Iya kan? Iya. Tapi fakta kan nggak ada itu. Dongengnya yang ditebar hoax sama Gus Romi itu kan nggak benar. Kan Pak Prabowo tidak pernah diminta oleh Pak Jokowi jadi wakil presidennya Mas Ganjar. Oh itu nggak pernah diminta Bang? Nggak pernah diminta. Atau jangan sebaliknya, Mas Ganjar yang diminta Pak Jokowi. Walau bisawab. Kalau itu mah jangan lu tanya. Kawan tapi yang jelas girang dulu. Jadi yang jelas setahu saya Pak Jokowi tidak pernah meminta Pak Prabowo untuk jadi wakil presidennya Mas Ganjar. Iya. Dan saya rasa wajar ya kalau Pak Jokowi kan diminta hadir oleh Bu Mega, ya kan, beliau kan bagian dari PDI Perjuangan. Tapi kalau hati kecil kan wallahu alam. Jadi Anda ini fakta baru lagi nih dia. Pak Jokowi tidak pernah meminta Pak Prabowo untuk jadi wakil presiden. Saya rasa gitu, karena Pak Prabowo nggak pernah cerita sama kami. Beliau diminta, beliau selalu bilang kita akan maju dengan. Kalau sebaliknya? Anda bisa jawab nggak? Yang mana? Nggak tahu saya. Iya pas Ganjar yang diminta Pak Jokowi itu. Saya nggak tahu. Nah tapi kalau yang tadi alhamdulillah. Kalau yang saya tahu Pak Prabowo nggak pernah diminta oleh Pak Jokowi untuk jadi wakil presiden. Nah tapi seberapa yakin bahwa omongan Pak Jokowi yang kemarin-kemarin yang secara bahasa vulgar itu tanpa harus diterjemahkan itu betul adanya Bang? Melihat fakta politik sekarang Pak Jokowi mau nggak mau, suka nggak suka harus mendukung Pak Ganjar sebagai kader utama PDI Perjuangan. Gimana? Ya, nanti kita lihatlah perkembangan waktu yang jelas. Tanggal 21 April kan deklarasi Mas Ganjar. Betul nggak? Ya. Ya kan? 22 April yang viral kan foto Pak Prabowo makan dengan Pak Jokowi. Diambilin nasi sama Mas Kaisang. Dan fotonya penuh senyum. Dan sangat istilah bahasanya itu? Kekerabatan lah. Secara akrab. Hangat ya. Hangat sekali. Di meja makannya rumahnya Pak pribadinya Pak Jokowi. Di Sumber ya itu ya. Di Sumber. Iya. Jadi enggak, fotonya tersenyum terus. Apa yang mau Anda gambarkan? Ya menunjukkan bahwa hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi sangat baik.
bisa nggak diinterpretasikan bahwa Pak Jokowi akan membalelo dari Bu Mega? Nggak, saya nggak mau komentari itu karena saya nggak tahu. Tapi jelas saat ini kita fokus Pak Prabowo bekerja sebagai Menteri Pertahanan, kita fokus bekerja di bawah meyakinkan masyarakat, dan kita fokus sekarang bagaimana pimpinan kami menyelesaikan koalisi. Tapi kami sangat yakin Pak Jokowi adalah seorang pemimpin yang baik ya. Beliau akan berlaku adil kepada seluruh kandidat. Oke. Nah, artinya adil itu netral atau Ya, akan berlaku adil kepada seluruh kandidat ya. Beliau tentu akan memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk running jadi calon presiden tahun 2024. Pak Prabowo masih loyal dan samina watona nggak dengan Pak Jokowi? Ya tentu. Sebagai seorang politisi ya, Beliau bukan kan, sebagai beliau menteri kan ya. saat ini kan masih bagian dari partai pendukung Pak Jokowi. Kan komitmennya beliau kepada Pak Jokowi begitu. Saya rasa tentu beliau akan terus bersama Pak Jokowi. Gitu. Sampai nanti akhir. Artinya nggak mungkin berseberangan dengan Pak Jokowi. Ya saya rasa beliau sudah menyatakan komitmen bahwa beliau akan melanjutkan pemerintah Pak Jokowi. Dulu kan Pak Prabowo aja bilang kan, saya mau maju jadi presiden pun kalau ada restu dan izin dari Presiden Jokowi. Yang jelas setahu saya Pak Prabowo komit ya akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Itu yang disampaikan beliau kepada kami. Ya, dan kami sangat paham betul Pak Prabowo kalau sudah ngomong A, beliau komit. Gak pernah beliau kalau ngomong A besok B. Apalagi sampai sliding pimpinannya, nggak mungkin. Meskipun Pak Jokowi nggak mendukung Pak Prabowo. Ya, wallahualam. Secara terbuka. Wallahualam. Nah. Nanti biar waktu yang membuktikan. Kan sekarang nggak ada yang bisa prediksi, Bos. 6 bulan lagi kita ketemu, duduk lagi, evaluasi lagi kan. Evaluasi gitu. Tapi memang ya, ini masuk layar nih ya. Andre Rosiade ini terlalu banyak cerita yang nggak bisa diceritakan. Nih buat Anda tahu ya pemirsa, ini 4 kali kita break untuk dia cerita background story ini, Bos. Gak ada itu, hoax itu. Oh ya apa-apa, itulah kenikmatan total politik kan, dapat cerita-cerita belakang Nih Bang, sebelum kita berakhir nih Bang. Kita cerita di PR lagi dong. Nah, abis ini DPR lagi. Nah, ini soal Wapres. Bang Sandi. Oh Bang Sandi. Oh Bang Sandi. Iya. Kenapa Bang Sandi? Kan sempat lah Pak Prabowo juga ada komentar, wah silakan pergi dari sini apa segala macam gitulah, kayaknya berat. Dan kemudian masuknya Al Bul dirayakan begitu festif gitu oleh Gerindra sebagai respon, bukan sebagai respon tapi seperti merespon Bang Sandi yang keluar dari partai gitu. Al Bul ya. Al Bul kemarin kan Jadi Bul gini. kesini ya. Iwan Bule. Bagus pidato gue sih. Siapa? Gue nonton tuh Iwan Bule. acaranya Pak Iwan Bule di sini. Oh gitu. Jadi gini, kebetulan kan saya nggak mungkin komentari yang bukan kader Gerindra lagi. Itu satu. Yang kedua, kebetulan waktu acaranya Pak Iwan Bule bergabung dengan Partai Gerindra itu bergabung itu bareng waktu itu dengan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan juga rencananya Gubernur Sulawesi Tengah kalau nggak salah. Tapi Gubernur Sulawesi Tengah sakit waktu itu. Dan sebelum acara itu dimulai, Al dan L juga ingin bergabung. Jadi sehingga waktu konferensi pers sekalian gitu. Dan kebetulan hari itu memang dijadwalkan rapat koordinasi antara Dewan Pembina, DPP Partai Gerindra, Dewan Penasehat, anggota DPR RI, fraksi Gerindra, plus Ketua DPD Gerindra se-Indonesia. Gitu loh. Itu acaranya memang sekaligus halal bihalal di pasca Lebaran. Itu acaranya. Jadi bukan seremonial khusus gitu loh. Oh betulan aja. Betulan aja. Al itu. Ada aja. Nah hari ini top Bang. Khas Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat kan kayak gini semua. Tapi Bang Sandi gimana sekarang? Masih berhubungan gak Bang? Enggak. Saya udah lama gak komunikasi sama beliau. Yang jelas ya beliau bukan kader Gerindra, tentu kita tidak elok mengomentari beliau. Pak Prabowo ini nggak merasa Bang Sandi, saya nggak mau bilang kata berkhianat ya, ada kata yang lebih manis nggak dari itu? Nggak, Pak Prabowo nggak ada yang begitu beliau. Beliau tuh kita tahu betul beliau pendekar ya.
selalu apa namanya? Kesatria Bang. Kesatria. Memang gitu. Ya datang tampak Oh ya muka. silat ya. Nggak ada ngomongan di belakang begitu, nggak ada Pak Prabowo. Kita tahu lah Pak Prabowo. Gimana perasaannya Pak Prabowo yang merasa bahwa dia udah membesarkan Golden Boy. Iya Pak ini bahkan di beberapa quotes-nya kalau nggak salah kita dijadikan seperti bus, Iya. jembatan atau apa saya lupa quote-nya ya. Itu kan Coba maksud review beliau dari quote-nya Pak memberikan Prabowo yang itu. seperti bus Damri. Iya bener kan? Itu kan di Sumatera Barat beliau pidato. Iya di tanah Acara datar ya, apa? tempat tanda ya. Mantap juga tuh bos. Pak Prabowo pakai tangan ya makan ya. Itulah kehebatan dari Rusiade Bos. Salah. Sakti Itu Mandragit. emang hebatnya Pak Prabowo bos. Iya, Wamenaker tapi di ini juga ya, Bang Ferry ya di situ ya. Itu kan acaranya Bang Ferry. Iya. Jadi Ditumpang. Anda posisi. enggak Bang Ferry Tapi Anda- bikin acara Batagak Gala. Iya. Dia dari Datuk Rajo Basa. kalau nggak Iya. salah. Nah Bang Ferry itu mengundang Pak Prabowo. Oh itu Pak Prabowo diundang. Diundang hadir di acara Batagak Galanya Bang Ferry, Wamenaker yang juga Iya. Sekjen Bulan Udah. Bintang. Ya. Lalu tentu Pak Prabowo hadir menghormati undangan Batagak Gala itu. Nah, kalau acara itu viral karena memang kehadiran Pak Prabowo, itulah daya tarik Prabowo Subianto karena beliau dicintai oleh orang Minang. Oh, bukannya Mas Anies yang paling Hah? tinggi surveinya Bang di sana. Kan katanya. Nah, nanti kita uji di Tapi Mas Anies sudah diterima belum sama Pak Prabowo? Kan katanya udah mengajukan Saya waktu nggak tahu. sejak akhir tahun lalu. Ya, saya nggak tahu. Belum pamit Bang. Nggak tahu, setahu saya belum ketemu ya. Mungkin suatu saat ketemu lah. Iya, lebih halus Anda hari ini. Iya. Nggak ada ini. Nggak ada guys. Hai guys. Nggak ada calon gubernur DKI. Sama Nggak ada. ini kalau biar lebih agak kenceng taruh abang kita yang lain deh. Siapa? Willy Aditya. Tapi emang guys lebih ini Ya, mau lebih. Kalau Willy masih ada hormat Masih ada. ini apa kesukuannya kan. Ya, kita sopan loh. Ya, Bang, tapi Pak Prabowo di Sumbar gimana Bang? Kan Alhamdulillah beliau turun pesawat kalau nggak salah waktu itu jam berapa ya? 9. Jam berapa beliau turun pesawat jam 9 pagi ya. Waktu itu beliau turun pesawat. Lalu ada ribuan pendukung beliau di depan bandara. Saya minta beliau menyapa sebentar. Alhamdulillah beliau mau keluar, nyapa sebentar, ketemu ribuan pendukung, lalu kita lanjutkan perjalanan dari Bandara Internasional Minangkabau karena waktu mepet ya, takut tidak terburu ke acaranya. Rencana kan beliau mau naik heli di Bandara Internasional Minangkabau. Lalu saya minta Pak pendukung Bapak di depan. Jadi helinya dipindah ke Lanut Tabing. Ya. Nah jadi beliau keluar dari hanggar. Jadi ada hanggar itu karena VIP Tengah, ya. di VIP bandara internasional Minangkabau kan lagi direnovasi. Oh lagi renov ya. Ya, lagi renov. Itu di bawah Anda juga itu Ya ya. itu BUMN punyanya ya? Pemprov, Angkasa Pura. Pemprov Oh. VIP itu. Nah, jadi beliau parkir itu di depan hanggar. Ya mirip-mirip lah. Parkirnya dekat pesawat private jet Mas Anies itu waktu di Sumbar dulu. tapi yang datang seramai Mas Anies waktu itu. Oh, Mas Anies 300 bos. Ini berkali-kali lipat. Mohon maaf. Ya, kalau itu kita kan harus bicara fakta ya. Mohon maaf kalau mohon maaf kalau ada tersinggung. Jadi Lebih halus kawan. jadi turun pesawat, lalu kita minta beliau keluar dari apron, kan saya jemput sama waktu itu karena Pak Kapolda, Pak Danrem dan Pak Lantamal sudah menunggu di Batu Sangkar. Jadi yang menjemput itu waktu itu saya, lalu sebelah saya itu Bupati Padang Pariaman, lalu habis itu Kasrem nggak salah, Kapolres Padang nggak salah, atau Kasrem lupa saya. Lalu dan Lanut juga ada Lanut, Kasrem, Kapolres Kota Padang, Kapoldandim Kota Padang, lalu ada Kapolres Pariaman, Kapolda dan Lantamal serta Danrem itu menunggu Pak Prabowo di Batu Sangkar karena Pak Prabowo acara. Lalu salaman, beliau naik mobil ketemu dengan pendukung di bandara, habis itu beliau langsung ke Lanut Tabing. Lalu turun mobil, Gubernur Sumatera Barat sudah menanti di Lanut Tabing.
salaman dengan Pak Prabowo, Presiden Prabowo insya Allah 2024. Iya. Ya. Itu Anda yang kenalin biasanya. Ini silakan Pak Gubernur sama Pak Prabowo biasanya Enggak, gitu, waktu Pak. itu saya di mobil di belakang Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo udah salaman dulu sama Pak Gubernur. Nah, Masih tapi berkawan dulu. yang viral itu foto Anda cipika-cipiki sama Gubernur. Iya, Di berbagai grup WA digoreng orang. Oh di grup WA Padang. Iya. udah Ini berkawan ya. belum sama Ya, Pak kita Gubernur? tentu Dia saling banyak bang menghormati. di grup Minang. Oh itu iya banyak, banyak Ari. ya. Banyak. Jadi Jadi gue mantau aja gue sekarang. jadi Kalau abis dulu itu- agak seneng gue Iya, berdebat. jadi abis itu naik helikopter beliau. Naik heli, saya ikut di rombongan heli beliau. Berangkatlah kita ke Batu Sangkar. Nah, turun di stadion sepak bolanya Batu Sangkar itu ya, di Tanah Datar. Turun heli, ada Pak Danrem, Pak Kapolda, lalu Pak Lantamal nyambut. Lalu dari situ beliau naik mobil langsung ke rumah dinas Bupati Tanah Datar. Nah, di rumah dinas Bupati Tanah Datar sudah ada Bang Ferry, Wamenaker dan juga Prof Yusril di situ. Ada Prof, Yusril. mantap. Dari situ Pak Prabowo bertukar pakaian sebentar. Habis itu beliau jalan ke Istana Sindung Bulan. Iya. Ketemu dengan Raja Pagaruyung yang habis itu dari situ jalan menuju ke Istana Pagaruyung. Dari Istana Sindung Bulan ke Istana Pagaruyung beliau mengendarai maung. Mau ya. Nah, di atas maung itu ada Beliau beliau nyupirin, sebelah kanannya ada Bang Ferry Wamenaker yang punya acara. Sohibul Hajat ya. Saya boleh di belakang itu ada Bupati Tanah Datar dan juga Pak Prof Yusril. Berempat beliau di mobil. Saya di belakang beliau. Ngawal sampai di situ ya. Sampai di Istana Pagaruyung ya udah belasan ribu masyarakat udah menanti di situ. Mulailah acara Betagak Gala di situ. Setelah acara Betagak Gala, turun dari rumah gadang itu Istana Pagaruyung, Pak Prabowo menyerahkan ambulan 20 ambulan untuk 19 kota kabupaten dan rumah sakit M Jamil. Dari situ beliau kembali ke Hotel Emersia untuk istirahat. Lalu sorenya jam 5 sampai maghrib beliau diskusi dengan tokoh-tokoh Sumatera Barat, tokoh-tokoh Minang, mulai dari ulama, aktivis, lalu rektor, akademisi, pakar media, wartawan, lalu lengkap lah, budayawan, diskusi. Habis itu malamnya barulah Pak Prabowo temu kader Partai Gerindra. Oh, internal ya. Internal. Lalu setelah itu besoknya beliau ke rumah Bupati lagi makan, lalu rumah Bupati menuju ke tempat lapangan pacu kuda yang ketemu dengan puluhan ribu masyarakat. Lalu beliau keliling naik maung itu indah-indah itu yang puluhan Lama ribu juga dan ya, saya terus terang mohon maaf ya, dengan segala hormat saya terharu di situ. Bagaimana kan saya ikut di mobil itu, ada ajudan yang bawa, Pak Prabowo berdiri, Prof Yusril, saya sama Bang Ferry sama Bupati Tanah Datar di atas mobil maung ya. Bagaimana masyarakat melambaikan Pak ke Pak Prabowo selama keliling puluhan ribu masyarakat tuh melambai berteriak, Pak Presiden Pak gitu. Ini menunjukkan bahwa memang antara realita di lapangan dengan media sosial itu memang berbeda. Di media sosial begitu banyak, mohon maaf ya, perantau ya. Saya bilang perantau ya karena memang yang menguasai grup WA dan medsos itu rata-rata perantau gitu loh. Orang yang nggak di Sumatera Barat ya. Yang orang dari Sumatera Barat yang memang mungkin ya mohon maaf pendukung antitesa Pak Jokowi gitu. Tapi pulsa agak banyak. Pulsa agak banyak. Tapi di lapangan saya mohon maaf hampir berkaca-kaca ya, melihat bagaimana masyarakat Sumatera Barat benar-benar antusiasnya luar biasa. Pak turun Pak Prabowo turun, dikeributin. Itu Bud, kalau Kodim melepas saja. Ini kan lapangan dikosongin itu, dijaga. Kan ribuan orang masih di luar. Saya bilang, Pak, kenapa dikosongin? Karena Kodim nggak yakin kalau dilepas masyarakat bisa kumpul di lapangan, itu mobil Pak Prabowo tuh dikerubutin luar biasa. Karena memang antusiasmenya luar biasa. Jadi yang ini udah di steril aja masyarakat masih lompat itu, masih ngerubutin itu. Apalagi kalau dilepas masyarakat ada ribuan, karena masih ribuan orang nggak bisa masuk.
Karena begitu sesak dan penuhnya itu udah 50.000 tuh. Di luar tuh masih ribuan di luar. Nah, itu menunjukkan apa? Memang kadang realitas media sosial dan kenyataan lapangan tuh berbeda. Karena mungkin perantau tuh nggak tahu bagaimana kader-kader Gerindra itu dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat. Kerja kita hadir dengan masyarakat. Kita selalu menjadi solusi masyarakat gitu. Yang kayak perantau kayak Ari kan nggak tahu dia kadang-kadang. Ngejek-ngejek ini ngejek aja dia. Oh, nggak mungkin. Malah gue yang kena. Ya, di WA grup teman-temannya Ari lagi. Pulsa agak banyak kawan-kawan di sana. Gue pantau aja, pantau aja. Bang, tapi logika gini kan, Pak Prabowo kan setia betul kan sama Pak Jokowi kan. Ada di barisan pendukung Pak Jokowi. Pak Jokowi kan sementara quote unquote tewas secara elektoral dalam 2 kali pemilu di sana. Kan harusnya gimana nyambungnya Pak Prabowo? Harusnya Mas Anies yang di kayak Pak Prabowo kan itu. Karena sebagai antitesa. Saya rasakan masyarakat semakin rasional dan objektif, bahwa masyarakat Sumatera Barat juga melihat bahwa pemerintah pusat ini tidak menganaktirikan Sumatera Barat. Ya, bahwa meskipun kalah Pak Jokowi di Sumatera Barat maupun di NTB atau di daerah-daerah lain, pemerintah pusat kan berkomitmen tetap membangun daerah yang mereka kalah. Contoh NTB itu, Pak Jokowi bangun terus sirkuit Mandalika, jalan kalau Budi datang tuh dari bandara sampai ke Mandalika tuh mulus besar-besar. Kan pembangunan infrastruktur jalan. Di NTB itu kan mirip-mirip Mas Sumatera Barat. Aceh tuh tolnya jalan. Kampung si Ari aja jadi bermasalah tolnya. Dikasih duit nggak beres-beres tolnya. Nggak tahu saya, mungkin nggak tahu kan siapa penguasanya di situ. Abang kawan baik sama Pak Gubernur. Artinya maaf dari mana itu? Ya, kan Ustadz Abang. Nggak dari partai mana, Bapak? PKS kan? Iya. Jadi gitu. Jadi itu masalahnya, Bud. Jadi masyarakat rasional bahwa ternyata pemerintah pusat meskipun Pak Jokowi kalah di Sumatera Barat ya. Kalah di Sumatera Barat, tapi komitmen pemerintah pusat membangun Sumatera Barat itu jalan. Contoh yang lihat gua aja nih ya, contoh ya. Yang gede-gede kita bicara yang gede-gede. Komitmen lo apa sih? Contoh yang besar-besar aja. Lo. Nih yang besar-besar aja, mercusuar ya. Contoh dari 2009 itu namanya Pasaraya Padang itu istilah orang Minang tuh Slemak PA. Apa tuh? Berantakan. PKL di mana-mana. Kenapa PKL di mana-mana? Karena memang pasar runtuh dulu di dalam. Berantakan, hancur. Mereka jadi orang udah nggak nyaman lagi ke pasar karena memang masuk pasar susah. Ada PKL di mana-mana, jalan ditutup sama PKL. Slemak PA, centang perenang. Gitu. Dari 2009 bos, ya nggak beres-beres karena pasar fase 7-nya nggak dibangun-bangun. Andre Rosiade jadi anggota DPR 2019. Saya bicara sama Pak Gubernur yang lama Irwan Prayitno. Pak Irwan, ayo Pak kita bangun fase 7. Pak Irwan sampaikan, Edi kata Pak Irwan. Dipanggil wali kota Padang yang sekarang jadi gubernur. Pak Irwan manggilnya Edi. Di sini gitu ya. Mayeldi itu panggilnya Edi. Ya. Baru tahu. Ya. Saya pikir Pak Edi. Gue juga baru tahu karena gue mendengar langsung. Edi kata Pak Irwan. Ya, jadi nggak panggil Buya. Ustadz. Jadi Pak Irwan itu manggil Pak Mahyeldi itu Edi. Di ya. Ini Andre punya usulan ini agar dibangun pakai APBN. Insyaallah Pak. Itu insyaallah tadi. Ya itu nggak jalan bos. Ya akhirnya gua. Kenapa nggak jalan? Makanya itu udah. Ya ternyata setelah dicari informasi wali kota Padang ini yang sekarang jadi gubernur inginnya investor swasta yang masuk. Nah pedagang pasar nggak sepakat, ingin pemerintah yang intervensi. Akhirnya saya jalan sendiri. Alhamdulillah waktu itu Bang Lutfi jadi Mendak. Oh iya. Saya yakinkan Bang Lutfi, Bang kita bangun kampung Bang. Oke. Beliau lakukan kunjungan kerja, meninjau 2 pasar fase 7 di Padang, Pasaraya Padang, sama pasar bawah di Bukit Tinggi. Setelah selesai disurvei oleh Pak Lutfi, beliau setuju, tim Kementerian Perdagangan dan Kementerian PPR turun bikin studi. Lalu studinya selesai, dibikinlah namanya rekomendasi teknis dari Menteri Perdagangan ke Menteri PPR. Nah, diambil alih pusat. Nah, lalu abis itu Bang Lutfi telepon, Dinda, gitu ya. Dinda, rekomendasi teknis abang udah beres. Ayo Dinda, kita ketemu Pak Basuki. Lalu berdualah saya dengan Mendak waktu itu Bang Lutfi bertemu dengan Om Bas, Pak Basuki. Rambut putih, muka berkerut. Muka berkerut itu. Menteri serba bisa. Jangan-jangan itu calon presiden. Iya, itu maksud Pak Jokowi ya. Udah gair aja kawan ya. Jadi ketemulah sama Om Bas itu. Jelaskan Om Bas, Pak Bas, tolong bantu Adinda kita. Adinda kita ingin kampungnya dibangun. Pak Bas bantu. Oke, kata Pak Bas.
Meskipun Jokowi kalah 2 kali. Saya diskusikan dulu, ini kan anggaran terbatas. Alhamdulillah waktu itu saya dipanggil 2023 kita bantu satu Andre. Nah, kamu pilih katanya. Mau Padang atau Bukit Tinggi? Gue bingung kan. Gue bawa lah wali kota Bukit Tinggi sama wali kota Padang. Ketemu Om Bas, Pak Basuki di kantor. Lalu masing-masing ngotot. Wali kota Padang pengen Padang aja Pak, dari 2009. Bukit Tinggi udah dibangun tuh 2017 pasar atas. Wali kota Bukit Tinggi nggak bisa Pak, kami butuh Pak, pasar kami udah hancur. Wah, di pasar bawah ribut-ribut. Kata Pak Bas gini aja, udah Andre putusin ya, karena saya pikir 2017 Bukit Tinggi sudah ya, Bukit Tinggi ngalah setahun nggak apa-apa. Akhirnya kita pilih Padang. Nah alhamdulillah tendernya udah selesai, buat pasarnya sudah diratakan, udah diseng, sekarang ditutup, udah selesai tender. Mudah-mudahan dalam 2 minggu ini penetapan pemenangnya sudah ditetapkan oleh Kementerian PU. Itu 160 miliar. Padahal dari 2009 sudah ganti 2 gubernur, 2 periode wali kotanya PKS. Insya Allah Andre Rosiade, kader Gerindra, kadernya Prabowo Subianto menjadi solusinya. Nah, padahal wali kota Bukit Tinggi itu Gerindra, wali kota Padang itu PAN padahal. Tapi dikasih ke Padang. Ya karena ini kan rasa keadilan dan rasa prioritas kebutuhan. Bener gue. Kan bagaimanapun juga itu pesan Pak Prabowo. Setelah kontestasi selesai, kita harus bicara dan duduk dan berdiri atas kepentingan masyarakat kebersamaan. Jadi memang prioritasnya Padang. Nah, insya Allah 2024 ini kita usahakan pasar bawah Bukit Tinggi. Itu satu tuh contoh yang gede. Yang kedua, yang lebih fenomenal lagi, triliunan barangnya. Flyover. Namanya flyover Sitinjau Laut. Jadi itu flyover Sitinjau Laut itu antara Padang dan Kota Solo. Jadi kalau lu pernah lihat flyover Kelok 9 nggak? Ya. Kelok 9 yang legasinya Pak SBY ya. Iya. Ini yang kawan BKO ke Komisi 5 itu bos. Itu kita akan bangun kayak begitu. Nah, dulu waktu Pak Irwan Prayitno jadi gubernur itu pernah diajukan ke pemerintah, belum direspon. Lalu oleh gubernur sekarang Pak Mahyildi juga. Pak Edi. Pak Mahyildi. Itu kalau Edi itu panggilan Pak Irwan ke Pak Mahyildi. Oh, iya, kita harus jaga kesopanan. Tolong Budi. Iya. Budi ini ini nggak boleh. Kita harus sopan. Bagaimana itu Buya. Sumatera Barat. Itu kan kita harus Pak hormati. Irwan. Ini pesannya Pak Prabowo. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari dong Pak Irwan. Jangan pernah kita menyerang. Nggak boleh kita menjelek-jelekan orang. Padahal cuma manggil Pak Mas Anies dan Mas Ganjar itu adalah putra terbaik Indonesia. Lu tonton mikrofon Hasan Nasbi makanya. Ini contoh ya, flyover Sitinjau Laut itu ditolak, Pak Irwan gagal, Pak Mahyildi melanjutkan, itu juga gagal, Bu. Pak Mahyildi gagal juga. Karena memang besar anggaran triliunan, bisa 3 sampai 4 triliun, sampai 4,8 triliun. Nah, habis itu saya pelajari kenapa sih ditolak, karena memang ternyata anggarannya gede, Bos. Kalau pakai APBN kan sekali pukul, 4 triliun itu kan gede. Berasa. Apalagi kan kita tahu kan pemerintah mau bangun IKN dan segala. Nah, tentu anggota DPR ini kan duta besar, Mas Budi, ya, Mas Ari. Kami ini anggota DPR ini duta besarnya mewakili provinsi yang kami wakili. Andre Rosiade ini duta besar Sumatera Barat di Senayan. Ya, tentu harus melihat kegagalan pemerintah provinsi berjuang, tapi ini penting. Tentu Andre Rosiade ketawa deh. Harus mencarikan solusi untuk membantu pembangunan di Sumatera Barat. Nah, saya lihat nih, kalau langsung itu berat. Tapi kalau dicicil bisa dong. Dicicil. Nah, kita ini anggota Komisi 6, Bos. Punya mitra karya-karya. Karya. Kita lihat dong, yang bisa dan mampu siapa? Utama Karya. Tiap tahun dapat PMM 30 triliun. Lalu nanti tolnya juga akan dijual ke INA, dapat filus lagi. Uangnya banyak nih kita. Kita bujuklah HK ini. Dirutnya HK. Kebetulan dirut HK ini orang Solo juga, orang kampung Pak Jokowi juga. Bukan orang Solo, bantu Solo ya. Ya, jadi bukan Solo kan manajemen HK untuk masuk. Manajemen HK tertarik. Kita bikin komunikasi Pak Basuki juga, beliau membantu. Ya sudah, diajukan namanya KPBU. Kerjasama pemerintah badan usaha, ini konsepnya. Jadi perusahaan swasta atau BUMN ini investasi dulu, nanti dicicil oleh
pemerintah pemerintah pusat selama 10 sampai 15 tahun. Nah, alhamdulillah kita bujuk-bujuklah HK sama Pak Menteri setuju. Pak Menteri Erick Thohir. Enggak, Pak Menteri PUPR. Ya. Lalu tentu atas izin Erick Thohir juga Menteri BUMN supaya HK bisa mau berani investasi kan dikasih lampu hijau oleh Pak Erick. Tapi ACC-nya terakhir kan di ujung di Kementerian PU. Nah, sekarang prosesnya sejauh mana supaya masyarakat juga tahu. Jangan sampai dicerita ini angin sorganya Andre Rosiade doang. Ya. Minggu lalu saya sudah telepon jajaran direksi Utama Karya. Jadi desainnya udah selesai. Hanya diminta VA. Feasibility. Bukan, apa engineering lah, VE itu istilahnya. Nah, alhamdulillah harusnya minggu ini selesai VE-nya. Nah, kalau VE selesai, saya udah koordinasi juga sama Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Pak Heri TZ minggu lalu. Kata Pak Heri TZ, kalau VE-nya selesai Bang Andre, Pak Menteri tinggal bikin keputusan pemrakarsa bahwa HK ditunjuk jadi pemrakarsa. Setelah surat pemrakarsa itu keluar, langsung akan ada pembicaraan antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Keuangan untuk apa istilahnya available payment-nya tuh, ya untuk pembayarannya, persetujuan PMK pembayarannya nanti. Nah, cicilannya itu nanti insya Allah diprediksi mudah-mudahan Juli atau Agustus itu sudah bisa lelang. Nanti Oktober itu sudah mulai konstruksi dan pekerjaannya dibutuhkan 2 tahun. Ya insya Allah lah 2005-2026 udah selesai. Itu di kondisi itu Anda masih anggota Komisi 6 DPR, Komisi 5 DPR, Menteri BUMN, Gubernur Sumatera Barat atau Gubernur Sumatera Barat. Walau misal. Bukan, ini Anda punya mimpi. Kita pengen tanya juga mimpi Anda kan. Kita bekerja yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kalau soal nasib, apakah nanti ditugaskan tetap di DPR, kita siap. Apakah ditugaskan nanti oleh partai, kita sudah pulang kampung, siap. Yang jelas ini, kader Gerindra tuh bagaikan anak panah, ya, siap ditembakkan kemana saja untuk kepentingan rakyat. Petugas partai juga? Enggak, kita ini di Partai Gerindra petugas partai? Enggak, kader Gerindra ini siap ya diberikan amanah di mana saja oleh pimpinan untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, Bang, ini terakhir nih, Bang. Kan kerja Bang Andre tadi tuh kita bilang banyak banget lah. Dari gebrak meja dari awal tadi ya. Iya, gebrak meja ini lebih ada hasil daripada nge-tweet lah. Iya, itu penting. Maksudnya Bang Fadli daripada nge-tweet ada yang nyindir tukang nge-tweet. Habis itu disindir lagi langsung ngeblok. Ya dulu menteri ya. Iya. Pokoknya gitulah. Nah, kan banyak banget, Bang. Ada beli mobil apa itu? Banyak jadi mangkrak tuh mobilnya. Enggak dipakai lagi ya? Iya, enggak tahu tuh audit BPK-nya gimana tuh. Kalau enggak ada ya. Audit BPK. Abang kayaknya target BPK-nya apa itu? Audit BPK-nya. Abang kayaknya target Abang partai yang satu antitesis ini terus nih kayaknya. Enggak, kan ini contoh. Kan ada orang itu kan sering menyindir soal gebrak-gebrak meja saya. Enggak, kalau bagi kami enggak. Enggak, orang itu. Orang itu. Dalam kesempatan saya kalau kami senang kita lihat kan. Ya, gebrak meja saya itu kan ada hasilnya. Daripada nge-tweet sekedar nyinyir, enggak ada hasilnya. Kalau perlu kalau perlu meja kita balikin. Asal jangan meja pimpinan aja Pak gebrak. Ya, kita anak baik, Bos. Nah, ini, kita Bang. ini anak baik. Nah, Bang, ini kan banyak yang Abang kerjakan, ya. Gimana caranya nanti dari anggota DPR tuh kan ada 9 orang dari Dapil Abang tuh. 8 orang dari Dapil Abang. Dan ada gubernur juga, ada wali kota juga. Gimana caranya Abang mastiin bahwa publik tahu kalau ini kerjanya Andre Rosiade gitu, karena jangan-jangan publik ngerasa ini kerja PKS gitu sebagai penguasa tunggal dari daerah Sumatera Barat. Berapa tahun? 3 periode. Bos. 15 tahun. Hat-trick, Bos, menang spektakuler. Hebat juga. Menangnya 32% terus. Yang penting menang. Dia konsisten 32%. Udah dia rawat segitu aja. Dia rawat 30%. Nah, orang Padang, orang Sumatera Barat semua ambisi ingin jadi gubernur. Dia lupa nih 30%. Dia nyaju berempat, berlima, kalah mulu lah. Dia tahu psikologisnya perlombaannya agak semangat orang Sumatera Barat kompetisi ini kan. Di calonnya harus banyak terus, menang terus kawan. Dan nggak perlu 50% ya kalau ini. 32%. Struktur tim ses Sumatera Barat gitu, dia kandidat, ketua tim pemenangan, ketua A, B, ketua C, ketua D, ketua semua nih, Bos. Jadi gini,
Ya, itu masyarakat kan semakin rasional. Mereka sudah tahu mana yang bekerja dan tidak. Nah, itu tergambar dari survei. Survei pileg maupun survei kandidat pileg ini kan terlihat. Ya hampir seluruh partai kan sudah melakukan survei. Ya. Survei pileg ya. Dan Bukan alhamdulillah pilgub, ya apapun lembaga surveinya, apapun partai yang membiayai lembaga survei itu, Partai Gerindra nomor 1 dan alhamdulillah kalau Andre Rosiade sebagai caleg DPR RI Dapil Sumbar 1 insya Allah selalu nomor 1 tingkat elektabilitasnya di Dapil Sumbar 1 dan alhamdulillah angkanya mungkin bisa 3-4 kali lipat lebih banyak daripada nomor 2. Itu survei. Suara Abang naik ya perhitungannya dari kemarin. Kan? Kalau yang kemarin kan udah paling top Abang ya, kan. Mudah-mudahan insya Allah kalau dengan kerja yang terukur sekarang harapan kita tentu bisa naik. Jadi harapan kami suara Gerindra jauh lebih besar daripada 2019 yang lalu. Oh, indikatornya di elektoral aja. Ya dari survei-survei ya. Kita kan survei rutin. Partai Gerindra sendiri selalu survei sekali setahun. Kalau di Sumatera Barat. Ya. Tapi kan kita punya intip-intipan teman-teman juga survei juga. Dan insya Allah kita akan survei akhir bulan ini. Akhir Mei ini kita survei lagi. Tapi kalau itu goyang baru agak alert nih. Berarti ada masalah nih gitu. Ya kita kan terus memantau teman-teman terus bekerja. Bukan hanya Andre Rosiade yang bekerja, anggota DPR RI yang lain dari Gerindra juga bekerja. Bang. DPRD provinsi bekerja, DPRD kota kabupaten bekerja. Bang, kalau Pak Prabowo makin dekat sama Pak Jokowi nggak jadi liability buat Abang di Sumatera Barat? Faktanya kami partai pendukung pemerintah ya sebagai partai pendukung pemerintah kan harusnya anomali ya. Seharusnya Gerindra terpuruk di Sumatera Barat. Tapi karena kerja-kerja nyata kader Gerindra mulai dari DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten yang hadir di tengah masyarakat, faktanya apapun lembaga surveinya Gerindra nomor 1 di Sumatera Barat. Berarti Abang nggak terlalu percaya dengan kotel efek gitu berarti? Oh, percaya lah sama kotel efek. Iya kan artinya kan Pak Prabowo berubah sikap dengan pemerintah pun ternyata dari kerja caleg Gerindra. Nah, orang nggak tahu lagi teman-teman Sumatera Barat pun semakin rasional sekarang. Bahwa mereka melihat kesungguhan dari kader Gerindra bekerja. Lalu pilihan Pak Prabowo bergabung dengan pemerintah Pak Jokowi itu ya mungkin ada yang marah. Tapi kan manfaatnya lebih besar bagi kepentingan bangsa negara. Kan kita lihat bergabungnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kita siapa sih yang nyangka akan ada COVID-19 sih? Tapi kan hikmahnya apa? Betul. Dengan bergabung dan rekonsiliasinya Pak Prabowo dan Pak Jokowi, pemerintah ini punya modal persatuan. Itu yang membuat Indonesia ini kuat menghadapi pandemi, Bos. Yang kedua, Mas Ari, ketidakpastian nih. Perang Rusia Ukraina tak kapan berakhir, lalu krisis ekonomi, pangan, energi menghantam dunia, bahkan ancaman perang Cina, Taiwan, Korea Selatan, Korea Utara, Jepang. Ini ketidakpastian di Asia Pasifik ini besar. Kita butuh pemimpin kuat dan bisa mempersatukan Indonesia. Namanya Prabowo Subianto. Jadi jangan salah pilih. Kita pilihlah pemimpin yang gitu. Pakai ini dong, jadi jangan salah pilih, pilih pemimpin yang bisa mempersatukan Indonesia dan bisa memimpin Indonesia di tengah badai krisis yang melanda dunia. Siapa dia? Prabowo Subianto. Karena kita nggak mungkin bisa kalau terjadi perang itu, ya antara Korea Selatan dengan Korea Utara, ya, atau Cina dengan Taiwan, ya, Rusia dan Ukraina yang di ujung dunia aja, itu dampaknya berasa mungkin. Apalagi yang di dekat kita, Asia Pasifik. Tentu kita butuh pemimpin kuat. Dan bisa mempersatukan. Mas Ganjar sama Mas Anies nggak bisa itu. Mas Ganjar nggak bisa. Mohon maaf. Di Asia Pasifik. Mas Anies bagus loh, pidatonya santun loh, bahasa Inggrisnya bagus. Pak Prabowo juga bahasa Inggris bisa 5 bahasa juga. Tapi Pak Anies santun loh. Ya Pak Prabowo juga santun, sopan. Gitu. Dan kita butuh pemimpin yang kuat. Di tengah ancaman badai krisis melanda dunia, ketidakpastian dunia, Indonesia itu butuh figur kuat dan terbukti bisa mempersatukan Indonesia dengan rekonsiliasinya bersama Pak Jokowi. Legasi Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu bisa mempersatukan Indonesia. Dan itulah yang dibutuhkan Indonesia 2024, yaitu pemimpin yang bisa mempersatukan Indonesia dan bisa memimpin di tengah badai krisis namanya Prabowo Subianto. Kalau di Sumatera Barat narasinya keberlanjutan apa perubahan? Ya kita jujur apa adanya kepada masyarakat bahwa Gerindra partai pendukung pemerintah. Saya tidak pernah menutup-nutupi itu. Ya, Andre Rosiade
adalah anggota DPR RI, fraksi Partai Gerindra, bagian dari partai pemerintah. Clear ya? Ya, clear itu. Dan hasilnya apa? Pasar saya bangun. Ya, hasilnya apa? Insya Allah flyover Sitinjau Laut yang mustahil kata orang, kita wujudkan. Tapi kenapa orang Sumatera Barat tuh menurut abang dulu nggak suka banget sama Pak Jokowi, Bang? Ya wallahualam. Wallahualam. Ini kan nggak tahu saya. Mungkin soal faktor sejarah kali ya. Sejarah bagaimana hubungan Sumatera Barat dengan pemerintah pusat soal PRRI kali. Mungkin itu sejarahnya. Nah, kalau di provinsi Sumatera Barat lagi, Kalau Pak Prabowo, orang lupa sejarah Prabowo Subianto dengan Sumatera Barat. Pak Prabowo itu waktu kecil, waktu zaman PRRI, umur 5 tahun kalau nggak salah, beliau sudah hadir di Sumatera Barat mendampingi bapaknya bergerilya di PRRI. Bapak Prabowo, kakaknya, ibunya, Pak Sumitro, Om Cum, itu berkeliling Sumatera Barat bergerilya waktu perjuangan PRRI. Itu masyarakat Sumatera nggak lupa itu. Prabowo Subianto itu bukan hanya beliau orang Banyumas, tapi beliau melihat kampung kedua beliau itu adalah Sumatera Barat, karena beliau dari kecil di sini. Lalu kakek beliau sekretarisnya Bung Hatta, Margiono. ya, Pak Margiono ya. Iya. Bahkan Margono. ya, bapaknya Pak Prabowo, Om Cum, itu tangan kanannya Bung Sahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia. Jadi betapa punya hubungan yang sangat spesial dan dekat keluarga Pak Prabowo dengan orang Minang. Makanya saya bilang sekali, Pak Prabowo kampung keduanya selain di Banyumas, itu kampung pertama beliau kan orang Banyumas itu, orang Jawa Tengah. Ya, Pak Prabowo itu orang Jawa Tengah, orang Banyumas. Ya, beliau kampung keduanya di Sumatera Barat. Pertanyaan gue, nggak keberlanjutan atau perubahan itu di provinsi Sumatera Barat? Maksudnya gubernurnya dia perlu lanjut apa perlu berubah gitu maksudnya? Kenapa jadi panjang lagi? Oh, gubernur Sumatera Barat. Iya. Tentu untuk percepatan pembangunan, lalu koordinasi. Ini pendapat pribadi saya. Iya, Ya, pendapat Anda, pribadi makanya. saya, Andre Rosiade, demi percepatan pembangunan, demi terbangunnya komunikasi yang baik dan koordinasi yang baik antara gubernur dengan wali kota dan bupati, sehingga kebersamaan dan konsolidasi pembangunan bisa cepat, dan komunikasi dan konsolidasi dengan pemerintah pusat lebih cepat. Tentu Sumatera Barat butuh pemimpin baru, gubernur baru. Wadah. Nah itu aja, udah segitu aja. Udah, Oke, sampai terima jumpa kasih. lagi. Adios.